Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Indah Palupi dengan NIM 2203802 dari Program Studi Pendidikan Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam video ini saya akan menjelaskan cara menyusun latar belakang penelitian kuantitatif menggunakan model piramida terbalik. Kita akan membahas mulai dari pengertian terlebih dahulu. Latar belakang penelitian merupakan bagian awal dalam proposal atau penelitian yang berisi sejarah, peristiwa, serta fenomena yang relevan dengan variabel penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, bagian ini menunjukkan adanya penyimpangan antara teori, harapan, atau kebijakan dengan kenyataan yang ada di lapangan yang harus didukung dengan data yang akurat dan up-to-date atau terbaru. Kemudian latar belakang ini juga menggambarkan fenomena sosial dan masalah yang muncul dari kenyataan empiris, serta mengaitkannya dengan teori yang berlaku. Biasanya atau pada umumnya masalah penelitian ini muncul karena ketidaksesuaian antara teori dan praktik. Ketidaksesuaian ini bisa disebut juga dengan research gap. Jadi sederhananya latar belakang penelitian kuantitatif ini untuk menjawab pertanyaan mengapa penelitian ini dilakukan. Jadi bukan hanya sekadar pembuka tulisan, tetapi juga sebagai fondasi ilmiah yang menegaskan pentingnya suatu penelitian dilakukan secara objektif dan sistematis. Menurut Sugiono juga ada 4 fungsi utama dari latar belakang. Yang pertama, untuk menjelaskan konteks masalah, yaitu situasi nyata yang relevan dengan variabel penelitian yang diambil. Misalnya seperti konteks fenomena sosial, perilaku masyarakat, atau gejala tertentu yang dapat diukur. Fungsi yang kedua ini untuk menunjukkan kesenjangan atau gap antara teori dan kenyataan, ataupun juga bisa antara harapan dan fakta empiris. Yang ketiga ini untuk memberikan alasan rasional dan urgensi penelitian, baik dari segi ilmiah, yaitu berupa pengembangan teori, maupun secara praktis, yaitu pemecahan masalah nyata. Dan fungsi yang keempat ini untuk mengarahkan pembaca menuju bagian identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Artinya, tanpa latar belakang yang kuat, penelitian akan kehilangan arah logisnya. Begitu menurut Sugiono. Kemudian selanjutnya ada komponen penting juga dalam latar belakang. Yang pertama itu ada fenomena atau peristiwa aktual. Itu berisi gambaran umum tentang situasi yang akan diteliti. Yang kedua ada kesenjangan atau penyimpangan, yaitu perbedaan antara teori dan kenyataan. Selanjutnya ada data empiris pendukung berupa numerik, survei, atau hasil observasi yang memperkuat argumen penelitian. Kemudian ada juga alasan rasional mengapa fenomena itu penting diteliti dan juga arah penelitian, yaitu jembatan menuju identifikasi, batasan, dan rumusan masalah. Selanjutnya, latar belakang penelitian kuantitatif juga ada ciri khasnya. Yang pertama ini ada kalau latar belakang kuantitatif ini objektif dan logis karena bersumber dari data, bukan opini pribadi. Kemudian juga berbasis angka atau fakta kuantitatif, misalnya hasil survei, statistik, atau data lapangan. Terus juga biasanya mengarah pada hubungan antar variabel, bukan sekadar deskripsi fenomena. Selanjutnya juga menunjukkan gap teori dan fakta yang bisa diuji secara empiris. Dan berakhir pada rumusan masalah dan tujuan penelitian yang spesifik dan dapat diukur. Jadi kuncinya kalau latar belakang penelitian kuantitatif itu objektivitas dan keterukuran. Sekarang kita masuk ke inti, yaitu cara menyusun latar belakang menggunakan model piramida terbalik. Model ini berarti penulisan dilakukan dari yang paling umum menuju yang paling khusus, agar pembaca mengikuti alur logis dari fenomena luas ke fokus penelitian. Bagian paling atas piramida adalah fenomena umum, misalnya tren sosial, permasalahan pendidikan, atau perubahan perilaku. Contoh kalimatnya untuk di bagian fenomena umum ini misalnya
mahasiswa saat ini aktif di kegiatan sosial dan akademik, namun banyak yang mengalami kesulitan membagi waktu. Nah, di sini tuh tujuannya untuk menarik perhatian pembaca dengan fenomena yang aktual dan relevan. Setelah itu dipersempit lagi ke konteks yang lebih spesifik. Misalnya, kesulitan mengatur waktu ini juga dialami oleh mahasiswa relawan di Kota Bandung. Nah, pada tahap ini itu jelas siapa, di mana, dan dalam konteks apa penelitian ini dilakukan. Selanjutnya, terdapat bagian yaitu penelitian terdahulu dan research gap. Bagian ini wajib karena penelitian kuantitatif bertujuan menguji teori. Maka peneliti perlu meninjau teori dan hasil penelitian sebelumnya, lalu menunjukkan research gap. Contohnya, misalnya ada teori Macan 1994 menjelaskan bahwa manajemen waktu yang baik meningkatkan keseimbangan hidup. Namun, studi terbaru menunjukkan banyak mahasiswa masih merasa stres. Nah, di sini terlihat celah atau ketidaksesuaian yang perlu diuji kembali secara empiris. Setelah ada gap tersebut, teman-teman bisa menjelaskan mengapa penelitian ini penting dilakukan. Jadi, menurut Sugiono, peneliti itu harus menyampaikan alasan rasional, baik ilmiah maupun praktis. Jadi, di bagian sini teman-teman bisa menjelaskan urgensi penelitian. Contoh kalimatnya bisa, penelitian ini penting untuk membantu lembaga pendidikan merancang pelatihan manajemen waktu bagi mahasiswa relawan, agar mereka dapat menyeimbangkan peran sosial dan akademik. Kemudian di bagian paling bawah piramida, penelitian sudah fokus dan terarah. Nah, teman-teman bisa menuliskan batasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Untuk contoh kalimatnya bisa, penelitian ini hanya difokuskan pada hubungan antara manajemen waktu dan work-life balance mahasiswa relawan di Kota Bandung. Tujuannya adalah mengetahui hubungan signifikan antara keduanya. Jadi berdasarkan beberapa ahli, penulisan latar belakang penelitian kuantitatif ini harus mengikuti alur berpikir deduktif dari umum ke khusus, dimulai dari fenomena luas, kemudian mengarah ke fokus penelitian yang terukur dan dapat diuji secara statistik. Fungsi utamanya bukan hanya menjelaskan apa yang terjadi, tapi juga mengapa dan bagaimana masalah itu perlu diteliti. Dan dengan model piramida terbalik ini, penulisan jadi lebih terstruktur, rasional, dan juga ilmiah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.